أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muslimun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wa ayatun lan iku dadi ayat. Dadi pertondo, dadi bukti alal kudrati ing atase kekuasaan alazimati kang agung. Alailu te kejadian malam atau alailu te terjadine bengi. Kang akan naslahu nyoplok sapa ingsun. Aki kuno maknane beset sapa ingsun. Beset tu nyoplok sedikit demi sedikit. Nufassilu tegese misa ingsun minhu sangking lail ingsun misa nahara ing rino atau status rino. Nak wis rino tak cabut terus dadi bengi. Fa idzan mongko nalikane naslahu minhun nahar. Hum utai wong akeh sing berdomisili ning daerah itu iku muslimuna iku dadi petengan kabeh. Manane dakhiluna tegese manjing kabeh fi dzalami ing dalam peteng. Wasamsu te srengenge tajri iku lumaku apa sames. Ila akhirih itu maka maring akhire dawuh Allah taala iku min jumlatil ayati setengah sange jumlah ayat lahum kedhe wong akeh ayatin ukhra to dadi ayat sing liya. Lawal qamaru te rembulan uga dalik kaya mengkono-mengkono yajri li mustaqarrillah. Utai srengenge iku tajri iku lumaku apa samsu li mustaqarrin maring nggon tetepe tonggon orbite lah kedhe sames. Maksudnya ilahi tegese maring iki mustaqar ela tata jawa suhu tegese orang liwati apa sames hu ing mustaqarrillah. Zalika uta mengkon-mengkono kabeh ai jarwiha tegese uta mlakune sames iku takdirul aziz iku desaine utawa takdire. Takdir maknane desain sing presisine pas. Dadi qadara maknane desain sing presisine pas iku jenenge takdir apa? Ngukurnya secara cermat iku jenenge apa? Takdir. Iku takdirul aziz iku kekuasaan desaine Allah kang agung fi mulkihi dalam kerajaane Allah al-alimi kang alim. Alim maknane pirsa betul bi kholqi kelan sing diciptakno Allah. Wal qamara qaddarnahu wal qamara lan ing rembulan birofi lan rofa wal qamaru wan nasbi lan nasab kados gara iki ta wal qamara. Wa tilafat al qamar mansubun dinasabno bi fi'lin kan fi'il yufassiruhu kang nafsiri ing fi'il apa perkara ba'dahu sause lafat al qamar. Wal qamara lan ing rembulan qaddarna iku ngatur ingsun. Ade ngatur secara presisi tepat hu ing qamar. Min haitsu sayruhu sanging sekirane perjalanan qamar. Ingsun ngatur manazila ing pira-pira manazil. Pira-pira tempat nggon singgah. Manane sama niatan tegese 8 wa 20 lan 20 apane manzilan tempate. Dadi manazilul qamar iku 28. Fi samanin ing dalem 8 wa 20 lan 20 apane latan bengine. Mingkuli sahrin sange sampai saben bulan. Wa statiru lan delik utawa napa wae. Ora ketok apa qamar lailatane ing rong wengi. Kados teng teori falak kabisa bebas itu. Ingkana lamun ana apa asharu rembulan iku salah sina 30 apane yauman walailatan lan istitar muk sewengi ingkana lamun ana apa sahari tisatan 9 wa isirina 20 apane yauman dinane. Hatta ada singgo bali apa qamar ila akhiri manazilihi temeka maring akhire manazile qamar fi ra'il aini ing dalam pandangan privat baline kal urjunil qadim kaya dene pelepah sing kawak. Lepah utawi napa mancung sing kawak. Kau disamarifi kaya dene pelepahe mancung ida ataka nalikane wis tuwek apa disamare. Dadi mancung lho napa. Napa nek sing tengene wit klapa apa cara mriki. Mancung sing tambah tuwek itu kan tambah napa? Napa jenenge? Mengerucut kayak napa niku? Panah niku kaya kaos ya. Biasa bahasa Arab malah bahasa Jawa lali. Apa jenenge? Niku lho napa? Membusur napa? Wis pokoke ngoten niku. Fa innahu mongko satamne urjunil qadim fa innal urjunal qadim yariku dadi cilik apa urjun wa yataqaw wasulan dadi membusur apa urjun wa yasuru lan dadi cilik apa urjun. Dadi mengecil terus membengkok lan bengkok iku kal urjunil qadim. Lasam surano te srengenge yang bawi sayup apa samas ya sulu tegese dadi gampang apa samas wa yasihulan sa apa samas. Wa yasihulan sah laha kedhe samas apa antu dirikain to nyalip apa samas al qamar ing rembulan. Jadi selawase tahun Samsiyah iku ra iso nyalip tahun apa? Qamariyah.
Fatas tami umangka iso kumpul apa sama mau sertane komar filaine ing dalem suwengi misale walale lan ora ana te bengi wis gunahan nyelip rino. Falayati mongko ora teko apa iki lah lail qoblan kita iki sedurunge entek nahar. Itu bolak-balik ya sami. Itu ora layak tilailu qoblan kita nahar to layak nahar qoblan kita ilal sami. Wa kulun te saben-saben suci tanwinuhu te tanwine kulun iwadun dadi gentiane mudhofile sang mudhofile. Minasam sing lafat samsin wal qamar lafat qamar wa nujumi lafat nujum. Fi falakin ing dalam cakrawala mustadirin kang luas. Luas sing napa? Bulat iki jenenge cakrawala. Luas sing bulat. Yasbahuna iku padha ngelangi. Ngelangi napa? Berputar ning atmosfer niku jenenge ngelangi. Dados kalau orang ngelangi di apa? Renang ning gone air jenenge renang ya yasbah. Napa? Yasbah. Nah kalau apa? Satelit atau planet itu ya yasbah tapi fi falakin napa? Bisa sama-sama diarani napa? Berenang. Yasbahuna iku ngelangi atau berenang apa ikilah kulun. Yasiruna tegese lumaku apa kulun. Nuzilu den posisekno apa ikilah kabeh falak mau napa? Napa jenenge planet-planet wau manziratal uqala'i kaya perlakuan wong-wong sing dene akal. Mesti dijamakno jamak mudzakkar salim napa? Dijamakno jamak napa? Mudzakkar salim. Pokoke ngeten nggih kula terangno model orang yang tidak nekuni sesuatu tapi sampean tetap paham. Nek ora paham kebangetan. Awas nek ora paham, rugi lek mau ngaji. Sini-sini wong nek paham. Jadi kalau Allah bikin hukum, kula berkali-kali ngomong. Kalau Allah bikin hukum itu pasti yang detail diketahui orang khawas, yang detail diketahui orang khawas. Tapi ada ilmu yang orang awam itu pasti tahu. Ya orang awam itu pasti tahu. Awam itu maknanya di bidang itu. Bisa saja orang kok ahli thariqah tapi nggak ngerti falak. Yang ngerti falak nggak ngerti apa. Thariqah itu nggak apa-apa karena manusia memang nggak pernah sempurna. Tapi begini, tetes Allah itu senengannya damel tebak-tebakan. Jadi bulan itu istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 8. Nah istima'e sempurna 28, 29, tek. Terus mungkin tanggal 1, nak ngenteni 29 berarti di ikmano 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari. Karena bisa saja 29 itu terakhir istimak terus nanti selesai. Atau istimanya nanti sampai berapa? 30. Oke itu ahlul ilmi ya. Seorang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini ya. Rungokno ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Ngurah bidangnya kok ngomong. Itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini debat. Kenapa sih NU Muhammadiyah kok apa geger perkara awal apa? Awal Sawal. Terus saya debat suun-suunan wah saiki negara bela NU atau bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya enggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebetulnya itu kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ru'yah itu NU. Hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender iku sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rekan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang nopo? NU. Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau gak ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Sama tak warik ilmu cara goblok. Nek iso kebangetan. Saya ulang lagi nek iso ya. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. 1 sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya namanya Badur Rahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya wis kecelok kiai. Baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini. Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik
awal Syawal. Saya ulang lagi kalau ada polemik awal apa? Syawal. Misalnya besok hari apa? Besok? Senin ya. Misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah. Nah, aku bilang Ruhin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad. Cara Ruhin Senin. Cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai 3 hari. Perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan? Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal Naksabandi ya Indonesia. Enggak biasanya Naksabandi yang di Medan itu. Enggak masalah sebetulnya secara tirfalak enggak masalah. Berarti kan Ahad. Kemilawa Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang enggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ini tok, podo Islami kok gitu. Memang nak podo Islami uteke podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi wis salah. Memang nek podo Islam terus uteke podo, kan ada kubu sebelah mesti. Iku sunatullah, napa? Terus teori falak, memang Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari anak buyut saya. Sakjane iku gampang Gus cara kuno. Delok wong nak tukaran niku delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa saya yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, aja seneng tukaran. Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojom diterbut wong iku tukaran kan. Wong perkara awal sawal kok tukaran. Maksudnya bojom ayu direbut wong elek keben. Maksudnya mergo sing ngebut mesti wong stres iku. Pasti dibalekno dhewe karo meneh. Wong elek kok direbut kok dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam wis ora usah kamu belajar falak malah ra bakat. Cari saja Ahad itu cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan, pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, orang buderser. Wah, Mustafa Hok berarti. Ini kan itu gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering metu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Ya itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so muji bener Mustafa Ruhin Pak Abu itu lewat hitungnya tanggal 15 ya. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan cek urung ser. Sere pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan harus mulai menyusut. Buareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa. Bulan mulai menyusut, cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana, paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Negara menang membela NU aja gitu. Terus tukaran tuh tinggi. Lalu masalah bulan kok NU Muhammadiyah, teke lu nanti. Saking oleh rasa seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh rasa seneng ilmu. Itu obat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener Ruhin. Utawa walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut. Berarti bener Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah tuh bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng wiji aku tak. Sing darani meteng tuh hamil. Sing darani meteng kok itu kan biasa. Bojoku seragil lah katakan. Serap prospek kan gane mau anak menel. Sing darani meteng wiji aku tak. Sing darani meteng iku apa? Nak cara wong awam. Iya, ojo keliru. Sing darane weteng cara ngawang blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending itu jenenge weteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas, sing darane weteng itu ada proses embriologi yang dadekno gak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri Sri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka sekali salah.
Allah itu kalau punya hukum tuh pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara yakin ya Zaid itu ngeloni Sri, bengi itu ijek dijima. Memang bahasa fikih gak boleh kinayah. Orang cek tidur bersama gak jelas itu. Masih meniduri orang oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam ijek jima istrinya. Rino tukaran mergo ono WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Jane cerai. Foto cah keriting gendut wae ini kabare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal berapa? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini, 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30 ya? 30 suci, terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul, secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita, kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid itu susah sing lanang. Waduh dadi kan. Nggak, ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan. Ada ilmu yang diawamkan, yaitu mau misalnya orang hubungan intim yang non nikah, yang tidak nikah kan kalau nggak haid kan susah, berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to, Mus? Biasane wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan mlebu swarga ngono. Mulane aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin iku gumun. Dikira Yasin iku jimat. Yasin ya ilmiah, bakas lasyamsu yang bagilah antuk fikal komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari mbek rembulan iku bulane oleh nyelesaikno falak cepet rembulan. Matahari menyelesaikan setahun itu 4 kali. Mulane agar bulan Samsiah aku keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun menyelip per 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11. Yang ilmiah ini kok diharam. Memangnya Yasin itu mantra. Ya, tapi sing maca Yasin padha dene, ayat ilmiah dadi mantra. Kasihate ngene, kasih sedhe. Sing ngaramno mek sing ngritik padha goblok gitu. Padha ora tau ngajine. Mbok yo ngaji urip bener. Tapi ya keben dunya seminggu rame-rame wae. Leo Yasin kok kasihat? Yasin itu ya ilmiah, nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan, wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Bukan kalau semalah keruwetan. Nggak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid, itu haid apa keluar darah? Nggak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil. Harusnya iddahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaid pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu tidak haid, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Vin. Dekne kok kaget dipegat atau trauma, terus keluar darah, tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian. Kemastian tidak hamil, bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya zat awal tidak jadi anak, nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Nah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Jadi umpama mani iku dadi tenan, umpama haite iku gak haid tenan, keluar darah mergo kaget bar numpak sepeda motor atau kaget disentak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur anggar haid bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pindah nama dulu. Just nah. Orang rugi orang bang Jogja. Just
Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan, 4 bulan. Karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang nggak haid? Nggak haid itu bisa karena monopos, Aisyah, atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Walla iya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walla ilam yakhid. Ketika seseorang nggak haid, iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan tuh. Ngaji mari dhisik dora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki. Ngene lho mesti tak terang. Moco-moco Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing hafal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula dhisik. Bu swarga syaratnya mati sih. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya kayak nyerahkan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya. Padahal bengis baru buat koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis, ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak mesti. Enggak mestinya begini, kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Idahnya tetap 3 bulan apa digenti waktu hamil melahirkan? Digenti waktu hamil. Sama nanti ketika salah satu kuru dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya gak jadi salah satu kuru idahnya nanti melahirkan. Paham ya? Nah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam yo ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah, makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. 1 adalah dikenali orang khawas, 2 dikenali orang awam. Nah saya ini enggak perkara siji sawale debat. Sing debat itu ora tahu gelem niteni coba. Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabanti biasanya lebih awal, balik. Misalnya menurut Naksabanti Medan itu Ahad, menurut NU Senin, misalnya menurut Muhammadiyah Selasa. Ada enggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Saya tukang debat di TV. Mau oleh ngamati, podo Islami kok. Debat. Mbok yo ngalah tuh, sekali-kali ngalah ini itu. Kok ora ketara di sing kok sing. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Tolong dina ketara to Mas Abu. Misalnya sangka Ahad, ternyata budur sere iku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan ngerti iya bener Mustafa jebule. Kan tetap ketara kan. Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata isih urung budur ser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah budur. Itulah budur ser. Berarti bener sing mundur kan. Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah. Selalu ada tradisi Allah. Misalnya apa udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoknya terus efek mendung melayu ning kene mbok mlaku-mlaku cara BMKG. Cara ngawam gampang. Kok apa nak darani wong kene sing ungkap lho sing bukti apa udan. Semua. Jadi wong awam wis paham kok sumuke kok ngene apa udan. Dadi gampang. Tetep ono ilmu awam itu tetep ono. Ya ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan, udan tenan. Yo kok dalile sumuk ngono. Ya ngono. Jadi mulane tak pengiran apian tenan. Jadi wong awam wis jatuh jatah ilmu. Ya ilmu sumuk Pak. Ya bodoh. Wong psikologi, ngono wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dia ini ada psikologi apa. Wong aku ngerti agar minggat yo tukaran kok angel temen. Nek minggat yo mergo ada analisis perbedaan persepsi. Wah, kesuwen gak. Yang minggat ya tukaran kok. Ora usah dadi Allah itu apiane ngono. Dadi wong awam yo dikai ilmu. Wong pinter yo dikai ilmu. Iki maksud wala yuhitu nabi sayyid min ilmihi illa billah. Kalau kecelok wong alim, tau bata-batan kalah ambek undi sopro boleh cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup bata-bata ambek wong kudu. Cuma aku akhirnya ya ora terima perkarane wong alim dikalah ambek wong kudu. Tinggal cerita kok anak-anak wong desa Mus, wong desa. Ya umur SMA. Iku njaluk nukokno sepeda motor. Bapaknya wong sugih, wong petani sugih, sapine wae. Sapi sing sikile papat itu. Ora roda 4 ya sapi yang berkaki 4.
Karena di ini sapi ini akeh, sebenarnya akeh. Ala Pak turuti rampung. Anak kula jek mondok tambah goblok. Gobloknya sepundi. Lah iya mau beli sepeda motor, sing jenenge donya nglahirno donya kok sapi jenenge donya. Uga donya nglahirno. Sepeda motor ora donya, Gus. Malah donya ngentekno donya. Mergo nukokno bensin kok bengkel. Ya cara dekne donya sing melahirkan. Dadi wong di mobil cara dekne goblok. Perkarane mobil donya tapi mangan donya karena harus bensin ini nyarvis. Kok pinter nih. Jadi yang makanya sabar. Sebelum pangeran juga gaya ilmu dekne. Ternyata dekne ra gelem nukokno sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge donya sing lahirno. Donya kok sapi. Jadi cara dekne wong di mobil papat tambah goblok. Tambah mulai mau Gus kalau tak wangsul, sebenarnya digojekno sepeda motor tagane. Ampun Pak sepeda motor Pak. Dunia kok mangan dunia Pak sapi Pak. Saking mantul gue, aku yang makan. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini dunia kok mangan. Artinya gini pengiran diwakilkan komputer yang terjadi. Saya mengkaji set atau tiga itu luar biasa. Sehingga polanya sama. Saya gini orang yang ditinggal mati suaminya idahnya berapa? 4 bulan. Itu juga tidak percobaan. Karena kalau faktanya nanti 2 bulan, 3 bulan hamil, idahnya kan waktu hamil itu kita akan misalnya orang saya misalnya ini kalau gimana terus terima miskin mati ini idahnya berapa? Kapan pertama berapa? 4 bulan 4 bulan 2 hari nak betul-betul hamil itu blending kan? Kalau sudah blending ya sudah idahnya tidak jadi 4 bulan 2 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam waktu 4 bulan. Salah satu buruk polanya juga antara 4 bulan 3 bulan. Jadi polanya sama. Hikmahnya begini. Tapi ilmu ini juga tidak. Senang ada ngaji ilmu ini. Ngaji itu suaraku orang paham lah suaraku. Ya enak. Setelah siap paham. Surat Yasin, jadi ngendikan ilmiah tapi cuman amin ya, amin. Padahal ini matahari itu tidak mungkin nyalip rembulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa? Rembulan. Per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sama ahli falak kan ngerti kan? Tanggalan bulan itu sisa 29 mbek 30. Ora iso 30 siji. Samsi ya sering 30 siji. Mau ono Februari 28. Intinya kan mesti lebih lama. Paham ya? Komari ya sering sama likur, orang sekedar pernah kok. Makanya wala bisu fi kahim salah samiatin sinina wasdadu tis'a. Kalau menurut hitungan Samsiah 300 tahun itu komariahnya berapa? 309 tahun. Karena per 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun. Ane kula nate dijak ahli falak, Gus ngarang falak nganti kiamat. Maksudnya piye? Kuwatirnya ngene. Ini kalau dunia ada kiamat-kiamat di situ bahaya. Nanti Nabi Muhammad lebih tua timbang Nabi Isa. Perkara ini nak dihitung Komariah, nak kira kiamat-kiamat deh. Iku sebenarnya nak kiamat-kiamat itu tahun Komariah aku nyalip. Sebenarnya Gus, anak putu kita ngertinya Nabi Muhammad lebih tua timbang. Wah, orang nanti ngono wis kiamat. Ya masuk akal karena tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Itu nak wong khawas tahu. Agus ngarang falak Gus. Bahaya kita ketika. Aku mendingan dalam misalnya kono tenang sekali falak yo ngerti ta iki. Nyalipe iku mergo seperti itu kok. Ya, jadi oke enak. Jadi kaulane apa? Jadi kalau Allah selalu bikin cara. Ya, misalnya iman orang pinter. Orang iman, orang pintar. Bila ada pintar, ada orang jujur. Enggak jawab ya? Jujur. Terlalu jujur. Itu fair. Ayo, bila iman, orang pintar, orang jujur. Itu, wah kan. Ada pintar kan.
orang pinter kan cara iman begini. Alam raya ini kan kandung wujud, ya kandung wujud. Matahari dan bulan ini kan kandung wujud. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus apa? Maujudan, ya. Tentu sesuatu yang wujud itu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nggak mungkin kan status Adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud. Karena di mana-mana nihilisme atau adamisme itu tidak menjadi sebab. Karena alam ini kadung wujud, pasti sebabnya sesuatu yang wujud. Karena penyebab harus berstatus super, maka dinamai wajibil wujud. Dan itu kita katakan Allah Subhanahu, dan itulah Allah. Itu model pinter. Kita sudah pinter, sudah ngaji jalan. Paham ya? Ya ada model bodoh. Saya berkali-kali cerita, Abdul Hasan Al-Asy'ari itu pernah berfatwa, imannya muqallid, imannya orang nggak bisa mikir itu nggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang, lalu imannya orang bedui-bedui gimana? Karena nggak bisa mikir. Pegawai yang rumah sapi, wedus, nuti bebek, ngalor itu, tukang ternak bebek. Singkat cerita, dua beliau ini survei, tanya orang-orang kampung, bima araf taroh, ya bedui, ngomong pegawai yang rumah sapi, rumah pedet, rumah apa? Untuk, kau kok roh pengiran ono itu piye? Caramu mikir piye? Ngomongin rumah untuk. Jawabnya enak, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Nah ana teletong ya mesti ana untane. Terus wa asarul aqdam ya dulu alal masir. Ya, kalau ada bekas apa delamaan apa kalau bahasa Jukene apa namanya? Ya, kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat. Jadi misalnya ono wong ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah lewat. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah lah saiki ono alam ya berarti ono sing gawe, ono jejake ora ono sing gawe. Terus kata Imam Asy'ari ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awam yo iso kuat. Lah nek pinter cara aku malah repot, hampir rabi karena butuh keseimbangan. Karena manusia itu butuh keseimbangan. Tersalurkan biologisnya keruwetan. Nah bodoh kan enggak. Bodoh rabi pinter payu rabi. Kamu pinter keruwetan. Mau aku kampus terkenal gak payu rabi. Nah bodoh gak. Mau pinter payu rabi gak payu. Jadi lu ya gampang deh. Gampang bodoh cara wah ada bodoh ya, pokoknya gak masalah. Saya ulang lagi, makanya kamu jangan berdebat lagi tentang kenapa NU begini, Muhammadiyah gini, karena Allah memang bikin kita ini ben mikir, yaitu bulan itu mana sile waluliko, istitar rong dino, kadang sedih, dari awal memang misteri. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab apa Minhajut Thalibin, perkhilafan satu Ramadan itu toleransi sampai 2 sampai 3 hari. Karena kalau perkhilafan mulai Sya'ban itu bisa selisihnya sampai 3 hari. Lah pangeran senengannya juga misteri. Tanggal 14, 15, 16 itu budur sare mirip. Ya kan? Pangeran juga misteri bisa. 14, 15, 16 budur sare mirip. Kalau pangeran ya senengannya beda wong. Ya enggak masalah enggak pangeran. Enggak bedonya liap duakum ayukum. Jadi pangeran senengannya gitu. Makanya harus pinter-pinteran. Masyhur. Nanti Dajjal itu kalau akhir zaman kan gitu. Yang dikatakan Dajjal surga adalah neraka, yang dikatakan neraka adalah surga. Jadi ya Allah bikin hujan yang selalu begitu. Makanya seninya hidup di situ. Kata Rasulullah khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Jadi memang sudah seperti itu. Cuma problemnya saya kan gini, wong ra ahli ini kok ngomong. Ya kan Nabi Muhammad dia ora tahu cocok, podo Islami. Memang dia nek dulure tahu cocok, padahal podo. Ku mikir ngono kok ora iso. Ngono dadi narasumber. Sinalillah, ya sinalillah. Lah mikir ngono yo kadang yo digelar. Sama-sama Islam kenapa debat? Lah dia nek dulure betina ora yo debat, padahal ora terima podo-podo Islam sak kandilan. Gue biasa wae, kalau ada perbedaan itu biasa wae. Dan diselesaikan secara disiplin ilmu bodoh, ilmu wong pin. Delok wae tanggal 15 kok tetep ketara, sing salah tetep ketara. Kayak tadi iddah itu uji cobanya salah satu. Tapi kalau ternyata nanti hamil, ya sudah waktu hamil. Kalau mutawafan ada zauji iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau terbukti hamil, ya sudah waktu hamil. Allah bikin kisaran 3 bulan, 4 bulan, 10 hari.
semuanya itu gue memastikan ala awam. Mereka nak tenang hamil kan belum. Terus ya. Jadi awam be host bodoh kan. Jadi kalau pulas wong kawas yo pinter, wong awam ya. Kita bisa boleh juga dibayar. Justru wong host keribetan. Apa rapi itu masa saya ada payu rapi. Saya kan sarjana. Wong aman gampang. Pitik buat payu. Motivasinya sama-sama ingin rapi ya, satu dalilnya pitik. Yang satu dalilnya masa saya sarjana kok laku. Gampang man. Pitik. Pitik pasangan ada agak. Lah ya nak gonta ganti pasangan kayak pitik. Malah parah meneh. Biasa urut. Ya jelas ya, rusuhna kowe ilmu yo dawe pikiran apa wala yuhituna syai'im min ilmihi illa. Jadi enggak ada orang bisa menemukan satu ilmu kecuali hanya sekadar sekelumit sesuatu yang Allah berikan. Jadi wong awam ngomong ilmu lala ya bener kayak tadi cara menemukan Allah Subhanahu wa taala. Wong pinter cara berpikir ya. Wis kaya dunia lah misalnya. Dunia mesti kiamat. Jadi ilmuwan kan ribet. Nanti kalau ada pemanasan global, kutub utara, kutub ngene mencair ngene. Akhirnya kiamat. Wong awam luwih gampang. Jenenge barang digo terus ya rusak kok. Gak ana barang digo terus kok tambah gak rusak. Gampang iki. Ora usah kutub utara, ora usah kutub selatan, ora usah pemanasan apa? Global kok repot. Jenenge barang digo terus ya rusak. Gampang iki. Kan kalau jenis wong pinter, tapi kalau melok partai awam gitu. Lebih gak nguras otak ya, mau ngampe teori kiamat kok cek repot ya, ngono ozon wis pecah, matahari langsung nembus apa? Bumi terus terjadi kesuwen barang tiga terus mesti rusak. Atau model pegawai negeri ya jenenge kerja terus ya kepen pensiun. Artinya matahari kan ya capek juga. Kerja kepen apa? Tiap hari matahari daftar pensiun. Negara hati saja. Tiap hari dia mengajukan apa? Ya apa masih tugas lagi jet. Sampai dia bosan terus gawe kejutan terbit kono. Jadi uang nak is mutung itu alamatnya gampang. Bermutung gaya perilaku sing aneh. Dan coba lu seringnya ya mutung. Perilaku aneh itu mutung. Ayo, apa mau pinter? Apa? Bola melok awam, nangan-nangan luwih gampang. Ya mau jenenge digo terus ya. Ngono lapisan ozon, ono kutub utara sewan oh. Jenenge barang digo terus ya mesti. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masjid. Yang surat Yasin Nabi ingin diperdebatkan. Sitok darani bid'ah, sitok darani jimat. Aduh, bodoh deh. Mudah atau ngaji nih kecangkeman. Soalnya ngaji, Yasin itu isinya apa, materi ilmiah apa. Jadi mau Quran ibadah, mikir Quran ibadah, ngaji ibadah. Debat itu mari tukaran. Itu rajaran kajian Nabi. Pemenang debat Quran, al-miraq fil Quran kufur. Nabi zaman Sugeng ngendikan memperdebatkan Quran itu kufur. Meskipun tidak kufur dengan arti keluar dari Islam, tapi itu kriminal besar. Al-Quran itu karena sudah ada orang mencintai Quran lewat bacanya syarat artil itu ya baik. Ada mencintai lewat mengkaji maknanya ya baik. Ada yang mencintai lewat percaya berkahnya juga baik. Nyatanya bodoh rasa dengan Quran atau deres sama kritik-kritikan. Wah, lain kalau kritik-kritik. Maca Yasin hukumnya piye? Waca sik ngebariku lagi hukum jebule ora iso maca. Mandek man ngaramno lah ora iso maca. Ya tok haram dadi kenapa ora iso maca? Kan haram dadi. Ono. Sik. Menak dene maca paham ora keranjinan. Sen. Angger dene bar maca kok ora keranjinan berarti ora paham. Jadi gampang. Masih mau terus bodoh di atau belajar mana? Ya, akhirnya kok jimat. Nah, juga tuh 40 terkenal kan bro. Yasin bro, semua di keramat. Bro, 41 roh tak. Saged juga tuh orang keramat tuh, itu biasa wae bro. Orang nggak mau tahu mau coba Yasin atau posisi. Itu orang keramat itu.
Cara kula nu ora cocok ijazah ngoten kula ora cocok. Kula boten sependapat. Kalau kangen Yasin terus baca sekian ya enggak apa-apa. Kalau nak jumbo jimat. Kula nggih punya ijazah itu tapi nanti kula. Ya biasa mawon cara kula. Sekolah diturunno lihat baru nopo. Ayat. Cuma anak bakat ngalim misalnya ngono ya semono ae iku. Wis ra bakat yo terangno wis ra bakat alim kumpulan balen. Iya. Nak menawa tepak ya keramat ra tepak ya dadi dukun. Wa ayatun lan iku dadi ayat. Mun kula wis pokoke ngandel bolak-balik. Pokoke angger ilmu iku mesti ana sisi awal. Ya ana sisi awal. Dan iku Allah wong awam kabeh ya kawulane tetep dikai jatah napa? Iya mah Quran roh BMKG sawah yang gerang tetep ya ape napa? Udan. Nyatane ya padha. Sing ilmiah ya terbukti udan, sing ngungkep ya terbukti. Di pangeran cek api. Angger blendeng ya hamil wis kan. Yang medis juga ini sudah datang berapa hari positif dites sampai kehamilan. Sing wong khawas yo bener kok sing wong awam ya. Wa ayatun ing dadi ayat lagum kedhi wong akeh ala kudratina ing atase kudra ingsun. Bukti nyata kudraku termasuk anau te sak temne ingsun. Ingsun Allah mesti ngendikane pengiran hamal na iku muatno ingsun dzurriyyatahum ing anak turune. Masuk bukti kemampuan tapi ati ingsun kuat ingsun. Nenek moyang kita juga bukti kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gue sampean pikir misalnya dan saya ulang lagi ya, bedanya Nabi dengan ilmuwan itu gini. Kalau ilmuwan itu tetap diajari satu fenomena alam. Saya ulang lagi ya, kalau ilmuwan sepinter-pinternya itu tetap diajari fenomena alam. Dan lagi-lagi kontributor terbesar adalah orang awam. Orang apa? Awam. Misalnya pesawat. Pesawat itu, ya pesawat apa saja. Yang menjadikan terbang itu sebetulnya ilmu itu masih 80%. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Jadi di semua teori, kalau kan gak ada kitab banyak. Di semua teori yang namanya ilmu itu nyumbang sampai 80%. Itu minimal. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Meskipun kita tidak memegangi teknologi itu, karena kita ulama. Ya kita itu siapa saja ya, saya sampean kalau yang aku lama supaya kita itu lama. Misalnya dibanding orang bodoh. Misalnya begini, pulpen ini kan tidak ada mesinnya. Saya ulang lagi, pulpen ini kan tidak ada. Terus saya lempar, mesti ya terbang sekian meter. Selama ada tekanan kan terbang sekian meter. Batu kamu lempar, itu asal ada tekanan kan terbang sekian. Terus sama ilmuwan dihitung, oh kalau gitu kecepatan sekian tuh bisa terbang. Makanya pesawat tuh harus banter sekali long jatuh, meskipun dia mau landing tetap harus banter. Sehingga yang menjadikan pesawat terbang sebenarnya penumpangnya ilmu. Cuma mereka itu cari satu mesin yang bisa mendorong kecepatan yang dengan asumsi kecepatan itu menjadikan apa? Itu tadi kayak batu kamu lempar, asal tekanan itu ada kan tidak jatuh. Berarti apa? Butuh tekanan tertentu untuk tidak jatuh. Terus dielmoni. Jadilah pesawat. Berarti penumpang utamanya ilmu apa mesin? Ilmu dulu, yaitu diputuskan kecepatan minimal sekian. Terus dihitung lagi, daya gravitasi bumi itu berapa? Supaya stabil berapa? Lagi-lagi ilmu. Tekanan udara berapa? Semuanya itu baru dibicarakan teknologi. Jadi ilmu tetap di atas segala-galanya. Ilmuwan dulu ya gitu. Itu di semua apa saja. Jadi ilmu itu tetap di atas apa? Di atas itu. Dulu sebelum ada alat-alat canggih itu ilmuwan itu sudah tahu kalau jumlahnya planet sekian. Padahal tanpa apa? Bantuan apa? Teknologi. Karena ilmu itu di atas teknologi.
Ya begitu seterusnya. Nah, kapal itu kalau ilmuwan bisa menciptakan kapal kan lewat sekian ilmu yang disaksikan dari kehidupan sehari. Kalau Nabi itu beda. Nabi Nuh itu kon gawe perahu, jika dari pangeran Nuh umat tapi kurang ajar, apa tak hancurkan dengan banjir. Mulane kayak kapal. Nah, kon kayak kapal nih padang pasir. Jadi bedino agar golek kayu, cara mriki mungkin kayu jati itu. Tapi kalau ora mriki kayu jati kok bukti ini apa nak kayu jati. Hadisnya mana wah malah repot meneh. Ngene padang pasir kok kayu. Mulai kayu kurma, mosok kayu kurma digo kapal. Debat meneh. Dan cangkem elek sana debat. Pokoke kapal ngono apa? Pemenang meni. Oh kok fiber. Tuku ning ndi malah. Malah repot meneh, malah panjang. Pokoknya kayak kapal. Kayak kapal lu ning padang pasir. Ya tambah dadi buli-bulian. Makanya ceritanya Quran bi wa yasnaul fulka wa kullama marra alaihi malaum min qaumihi sakhiru. Nah, noh kowe tambah sarap, tambah suwe tambah edan. Mung karuan padang pasir kok gawe segorone ra ono. Banjir gak mungkin ora ono Kapuas, ora ono Sungai Brantas, ora ono Bengawan apa? Nabi Nuh diutus pengira jape ya. Kowe saiki ngenyek aku, sampeyan gentenan aku ngenyek. Mulane dendam ya rada halal wong Nabi ya dendam. Jadi mulane ana dendam sithik-sithik ya rada halal wong Nabi ya tau. Dendam. Mulane kubu sebelah awas nek aku puasa ya gentenan. Dhisik penguasane kubu sebelah saiki sebelah yang lain. Ono dendam sithik-sithik ya keben wong donya. Sing penting aja mateni aja dosa gedhe. Nah, Vino jawab ya fa inna naskharu minkum kama taskharu. Kowe saiki ngenyek aku kok kowe sampean tak. Kowe nak dendam diempet udah diudun yo Jawa. Leone Pak, tapi ya sudah. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra ali mala ummin qaumihi sakhiru. Dadi dinyi. Nabi Nuh tenang wae nggih. Nah pangeran ambek nabi niku unik. Lah alamate napa Gusti nak badhe banjir, kersane kapal kula selesainya cepet. Ya pokoke kapalem dadi sik. Warung kapale dadi tenang. Alamate napa nek ana banjir. Pangeran yo unik. Nak banyu keluar kok tungku apa gen sing dienggo ngumumno banyu lho. Nak dapur rak sak omah ku jenenge dapur kowe. Sing keren. Kluwang ya apa cara mriko. Kluwange itu lho. Yang dipakai bara api lho sini. Iku pangeran, luweng. Jadi pangeran itu gawe alamat ya aneh. Wong tempat api malah digo alamat. Wafarot tan. Engko nak kluweng ngemus metu banyu ya iku alamat banjir. Jadi pangeran gawe sesuatu wong kluweng kok malah luweng kok digo metune banyu iku pangeran. Jadi pangeran ambek nabi ini wis unik. Jadi kon gawe kapal niku. Padang pasir. Banyune metu ora kok sungai atau apa malah kok iku pangeran. Memang nabi itu orang-orang spesial. Tenang. Akhirnya terus nabi itu ya sadar populasi. Wedi nak kewan tek anak putune ora ndek kewan. Akhirnya iku apa jenis fastuk fiha min kullin zawjaini dan semua hewan harus kamu bawa. Akhirnya Nabi Nuh jenenge nabi wong keramat. Tangane diangkat ngene iki. Sing kanan mesti entuk lanang, sing wedok kiri. Wes pokoknya untuk pasang-pasang, termasuk asu. Nanti asu ya melok selamat, tikus. Pokoknya sing kewan sing elek-elek lah ya melok. Pokoknya jaga nopo. Boleh. Aku sing ora riwayat itu gajah melok tauran. Nah, dulu saiki jek ono berarti ya melok. Tapi ya didakoti wong sak menawa. Gede ini. Dinosaurus melok tauran serasa mbok takokno iku. Mun takokno dinosaurus besarnya segitu. Kalau perahu Nabi Nuh wah itu enggak muat. Malah cangkem elek meneh. Kan iso golek dinosaurus bayi. Butuhe kan mbok jaga populasi to. Teko eleke ngono. Jadi pikirannya kan dinosaurus besar, kapalnya agak muat. Nah jaga populasi kan harus dinosaurus besar. Cukup yang mana jenis bertelur ya dinosaurus. Kan cukup gowo dok. Mana macam mau debat itu sih. Mulane al-miraq fil Quran kufrun, debat no Quran apa? Kafir. Kafir halus, kafir tenan harus kafir. Terus mulane sono cerita sing beling-beling. Asu tetap kawin, kon tirakat tetap kawin. Terus dipasutno Nabi Nuh. Kowe iku kan pelaturane gak oleh kawin. Ngerti ta kawin? Gak nek kawin. Asu gak kuat kan tetap kawin. Nabi Nuh duka dipasutno. Kowe kewan sing paling kangelan nak kawin. Mulane asu kewan sing paling kangelan kawin nganti saiki.
Tahu dulu kayak kawin asu. Mesti tahu kabeh beling-beling ini tahu. Harga nabi no mangkel, pengen kawin. Kawin, makanya anjing kewan paling sulit. Mesti nak kawin lu paling repot. Mesti dorong, karena ada pahamnya itu. Akhirnya, lah itu pangeran ngeling no kita. Gue eling, mbah-mbah, itu tahu diselamat no. Nopo? Itu jenis nopo abahum al-rusul. Karena manusia itu punya dua generasi. Generasi pertama Nabi Adam, paham ya? Terus era Nabi Adam entek kabeh kecuali wong sing ikut praunya Nabi Nuh. Maka orang yang sekarang kita ini sebetulnya sudah steril. Karena pasti turunannya wong mukmin. Saya ulang lagi ya, kita ini sudah steril, pasti turunannya orang mukmin. Karena setelah era Nabi Nuh semua orang kafir mati kecuali 80 orang sing ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka generasi kita diistilahkan dalam surat Isra dzurriyyataman hamalna ma'an. Jadi dua ya saya ulang lagi ya, ada dua istilah generasi ya Bani Adam. Setelah itu ada tragedi besar yaitu Banjir yang hidup hanya orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka istilah surat Isra apa? Kita ini apa? Dzurriyyataman hamalna ma'an. Bahwa kita ini zuriatnya orang yang diangkut Allah lewat perahunya Nabi Nuh. Nah di sini terus diulang lagi oleh Allah supaya kita ingat wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Nah ini disebut apa? Abahum al-usul apa? Bapak-bapak kita yang dari pokok, yang asal usul kita yang pokok. Lah yang ayat Yasin wis ngene iki keterangane ilmiah, terus bid'ah ning iki. Terus susahe opo cara diwaca wong iki mau cerita ayat ilmi? Ya, tapi sing maca terus ora ora ilmiah, itu kasiat. Dadi padha di sing nyalahno padha dene sing disalahno ya. Wis baru kae ngaji ben sampean ngerti, pokoke kula suwun. Rasa debat. Ibadah itu nilai pangeran. Kamu nggak perlu cari mayoritas minoritas. Pada akhirnya yang nentokno pangeran. Kowe ngerasa salah ya ora mesti salah, ngerasa bener ora mesti bener. Tetap semua ilayya marjiukum fa unabbiukum. Nanti kembali ke Allah, kemudian Allah sendiri yang menvonis kita salah atau bener. Wah, apa beda teman-teman biasa wae. Aku lan beda banget. Ora kok perkara mesti bener ya. Luwih mungkin bener aku timbang kowe. Mereka mulai aku mikir wis suwe. Kowe gerudak-geruduk kan gak jelas. Debat kok anak anut status ormase, orang nganggo ilmiah ya anut status. Ya debat ya golek khazanah ilmune to anut status. Terus ilmune piye? Pacul. Ya eling-eling ya. Jadi kita ngalami dua apa? Generasi. Generasi pertama kita disebut Bani Adam. Dan itu nyata adanya. Terus generasi kita kadang-kadang oleh Allah disebut apa? Dzurriyyataman hamalna ma'an. Bahwa kita ini zuriatnya orang yang diselamatkan di perahunya Nabi. Terus ini di sini diulang wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulk. Nah kendaraan itu zaman itu kan nggak ada mobil, nggak ada pesawat, nggak ada kendaraan yang lain. Tapi Allah sudah mengingatkan lewat surat Yasin wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan Allah kata Allah saya akan bikin kendaraan yang sejenis itu, makanya yang sefungsi itu. Ini nunjukno bahwa suatu saat akan ada pesawat, ada mobil. Karena Allah sudah ngendikan gimana? Wa khalaqna lahum mim mislihi, dan saya akan menciptakan kendaraan yang sefungsi itu. Sefungsi perahu, sefungsi kapal. Nisbatnya darat mungkin ya mobil, nisbatnya udara ya pesawat. Tapi Allah sudah ngendikan apa? Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan saya akan bikin kendaraan yang sefungsi itu yang mereka bisa menaikinya. Mayar jelas kan? Mulane mukjizat Quran luar biasa. Jadi sesuatu yang belum terjadi oleh Allah ya dihentikan. Ya, tapi nak Yasin mbok wiridan ya ora ngararno. Tapi wis ora wiridan malah ngaramno tambah karu-karuan. Sing bener dia padha salah. Jember ketemu pangeran depan-depan. Gusti, kita berdebat ini sudah lama di dunia. Tolong kasih keputusan. Pangeran duka, senroko kabeh. Nah, akan debat, orang tahu sinau. Coba ya, yang mengharamkan coba sinau Yasin detail. Kalau nggak bisa Arabnya sinau terjemahnya. Nanti terus akan mengharamkan isin dewi. Masa ayat seilmiah ini tak haramkan? Nanti yang biasa nggak jimat, ya belajar ilmiah. Mosok tentang falak, astronomi kok kaitannya be jimat kok ora isin dewi. Bariku lagi debat. Aku gelem dadi juri nih, asal lewat proses tadi.
Engko ora debat tak wis bener dhewe pendapatnya. Yang padha ora macane, padha ora royo dikucuk. Debat. Waktu galing ini, wong Afrika ku ayu ta ora? Jare wong kene ora ayu mireng. Tapi jare wong Afrika, wong Indonesia ayu ta ora? Oh, cempek koyo tape. Mungkin dekne darane putih gak putih tapi apa? Cempek. Coba ya sekarang dicoba aja. Kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi gen Afrika. Kayak wong Indonesia, wong Rondo kan rapati seneng. Kowe bule. Paham ya? Memang kita didesain Allah punya biologis yang nggak bisa sahabat dengan orang Afrika. Wong Afrika, mulane nek ana Miss Universe Afrika diperkosake kan janggal. Dikekno aku ora doyan kok sampe orang. Karena gen kamu didesain Jawa. Tapi mungkin orang cantik di Indonesia kalau diperkosa Afrika ya janggal. Ngono kok doyan. Karena desain gen kita sudah beda. Nah terus debat, sing ayu sebenarnya mana? Ya ora perlu debat ngono. Kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi Afrika. Orang Afrika ada darane ayu. Nah kita ini sekian pikiran kita itu sebetulnya dikendalikan Allah ya di situ. Wong Afrika didesain Allah sahabat buat wong ireng padha ireng. Wong Indonesia gak didesain. Mane kalau bolak-balik nyontono, kowe ketemu wong Solo ayu, rokan, tapi wong Afrika udah sahabat. Terus kami tak karena gen kamu yang didesain untuk mencintai orang Afrika yang didesain makanya kita sadar bahwa pikiran kita umat bangsa dan kita semua kalau kita mencintai acara mencintai maka ada orang mencintai orang susahnya apa sih lagi orang lain? Gimana barang itu nanti ya mayar kabun sama-sama bisa dikendara. Wah waknalan guys sopo yang sunnah kemarin mengajar mimpi sang padane peraunan nabi mimpi kalang itu padane peraunan nabi bahwa temis itu cuma perkara amin itu kang lakoni sopo akeh malas saklihi atas itu peraunan dan proklamasi warna lewat berbilang kabeh untuk ben ngenteni diulang Allah Subhanahu wa taala mak ing opo ayar kabuna kang numpak sapa ngakeh sing saya bayangkan akhirnya mbok tiru ya kena ilmu iki mbok jiplak ya kena engko sing sugih kowe ora apa-apa selai kelas. Saya bayangkan suatu saat era cucu saya pasti pesawat itu tidak seribet itu. Pesawat itu nanti gak sih? Karena tadi setelah ilmuwan nanti tahu bahwa bumi itu mutarnya begini, terus jam segini itu bumi mutar ke arah Afrika, ke Indonesia. Nanti pesawat tinggal aja. Kalau arah Afrika nunggu koordinat sekian, terus jalannya disesuaikan dengan koordinat mutarannya pasti nanti lebih cepat. Jadi gak usah seribet sekarang. Suatu saat ya, kalau ilmu itu sudah ditemukan benar-benar eksak. Sekarang kan sudah ditemukan tapi belum apa? Eksak. Jadi tinggal nunggu saja misalnya mau ke Afrika, nunggu saja gerakannya bumi mau menuju mana terus pesawat tinggal apa? Naik. Sudah, setelah bumi pas sudah ke titik yang mau Afrika terus turun lagi aja. Jadi enggak usah menuju ke suatu saat pasti gitu. Dan ini boleh kamu jiplak wis tak dolmu. Karena masih tadi saya berkali-kali bilang, pada akhirnya teknologi itu hanya nyumbang 20%, yang 80% tetap saing apa? Kayak tadi misalnya batu dilempar pasti terbang kan. Tapi kalau tekanannya kurang, maka pesawat itu meskipun mau landing tetap harus banter sekali dia di bawah standar apa kecepatan pasti jatuh. Karena dia yang menjadi terbang itu karena tekanannya, makanya pesawat itu harus cepat. Gak iso pesawat kaget direm mendadak itu. Bisa untuk kayaknya melentang manu kan, kayaknya ngantuk bajangan kan. Misalnya mungkin orang biasa ngantuk bajangan di toko, itu kan nggak ada mesinnya tapi bisa terbang. Kenapa? Karena ada tekan. Nanti suatu saat koordinat bumi itu garis lintang itu, terus bumi bulan ini trennya mutarnya gini, kalau bulan ini terus sudah semua pesawat kalau mau pesawat diarahkan sesuai. Nah dari itu baru
lebih cepat. Terus ngenteni kapan Gus mesti cerita wong kuat. Cara apa karek hukum ora bang mikir. Iku yo pinter ilmuwan dadi duwe wong ilmuwan mikir tinggal. Wong pinter iso pinter pekerja. Wong terus mau karek yo profes. Pinter dia dulu. Jadi pengeran itu senang ada budi wong pinter di dokter profesi. Cuma bodoh umur gaya terus gue naik suka gampang. Nyewa derek, sing derek itu derek profesi. Sing repot mau bodoh gaya masjid. Sing mamis pokoknya nyewa kiai. Repot kena doja ki serepot. Serepot. Tapi ben wong rasom. Cara kula ora masalah. Gue suka kan dia masjid mewah, gue sewa dari dia belum. Sekak masalah, ya semenjak pangeran ke dunia sini. Lihat akhirnya ba'duhum ba'dun sukhriya supaya saling mengapa. Ono wong ra kiai, tapi ra kiai. Dungane mbek pangeran ngene kok Gusti kula nyuwun anak kula wayu. Ya wis dene ra iso dadi kiai, anak ayu disenengi. Ya, dadi atasane kiai. Barokah di anak sawan ya iso. Dadak ngapalo. Alfiyah, Imrit ya. Ada donga jadi anak. Selesai kok. Ujungnya sudah Gus. Kok repot toh? Atau anak dunia kampus terus dirapi dokter selesai. Dokter betul cung. Dokter jangan perkara deh. Itu ya solusi no. Mana cara ngawam ngono, penting dana gampang liyane apa? Soalnya wa khalaqna lahum min mislihi. Ini jelas dan saya sudah terjemah apa saja pasti seperti saya. Saya akan menciptakan sesuatu yang sefungsi dengan perahu, yang sama-sama bisa dikendalikan. Tapi sesuatu itu kata Allah potensinya wa inna salamun ngersano ingsun mughri mongko ngebresno ingsun mbok muake maaji disupen sertane anane perahu. Fala sori komung ora ana pertolongan mujud mukjizat kese. Mesti bengok-bengok sing nyelametno iku mujud mukjizat lagu. Ora ana sing nolong kabeh wala gum kudu. Ora ana wong akeh yung kudu nate selametno sapa akeh yung jona kese selametno sapa akeh. Tapi masih ana pesawat ana perahu kira saka mau luhur jare Allah. Aku tetep pangeran. Nak butuh tak bresno. Maksudnya kira usah ngimani teknologi tetep kabeh kudrohe pangeran. Nanti misalnya pesawat secanggih apapun kena apa sistem listrik sini nggone napa ning gone napa awan wis selesai. Mau maksudnya pangeran meneh. Iku dua kali cara wong dhisik bayangno tenggelam ning laut. Bareng ana tsunami ning darat lah iso tenggelam. Nek jare pangeran aku kok pengen nenggelamno wong gampang, gak usah ngenteni ning laut. Wong Aceh dengok-dengok ning darat ya. Pangeran kene wa inna sa'nuhrikhum. Dunya ora aku karep tak tenggelamno. Iki pentingnya dadi wong alim. Dadi ora usah bangun tenggelam yo kudu ning laut. Mergo tenggelam ning banyu. Jare sapa nak pangeran gampang wae. Nek tsunami selesai yo. Mulane rayu ben ora usah gawe tsunami. Maksudnya lewat donga no. Donga bahasa Arab istighosa lah dari partai tertentu kan bahasa istighosa. Serempet, sensitif. Zaman akhir ngomong ilmiah udah sensitif. Tapi aku itu ilmiah, aku ora usah curiga aku kubu mana, aku kubu ilmiah, wis yakin aku kubu ilmiah. Gak mirip seperti itu kubu. Cuma aku ngergani wong awam, ternyata pinter juga. Oke, nak ben dadi wong mulya ora usah dadi kiai kesuwen dia anak ayu dia mantu. Kok putu mesti dadi kiai alim. Lho bae sapa kan karek muni. Gampang loh. Gampang. Jadi selalu Allah itu bikin solusi untuk orang awam, loh. Akeh gak kiai dadi pantune wong awam. Barokah. Barokah ya ayu, ha? Tahu ayu ana wong duwe sawayu dirabi wong sugih selesai kemiskinane. Selesai. Bang belajar ekonomi sawan. Jadi Allah ngatur dunia segampang itu. Segampang.
Alam meskipun tak kei fasilitas dari pangeran kalau saya berkehendak nuhrikhum fala sorry kholahum walahum dan kalau saya menghendaki gak bisa lagi diselamatkan mu illa rahmatan kecuali ono kasih sayang minna sanging ing so kabeh iku mau iso selamat nak untuk kasih sayang. Wa mataan lan umpama selamat mau seneng-seneng ilahinen maring masa sing pendek. Maksudnya pangeran Mas yo tak selamat lah, selamat mau sesah suatu saat tetap datang ajal. Jadi ini kue selamat yo mau sedih. Itu jadi begini pangeran ini ngelingno nak dunia itu tidak tempat yang abadi. Lain sim di seranya yang wong agak apa ilah rahmatuna kecuali rahmat ingsun lagu mari wong akeh. Wa tamtiuna lan oleh nyeneng-nyeneng ingsun iya rum yang wong akeh. Nggih, tak seneng-seneng no ladzatihim ing ngrasakno enake wong akeh. Tapi yo mau ilang tido i ajalihim tumeka maring mau batas napa ajal-ajale wong akeh. Jadi apa? Intine iku aku umpama ana praula setiap saat bisa saya tenggelamkan. Bahkan kita di darat pun setiap saat bisa kok nganti kita selamat mergo rahmatam minna. Ini ayatnya jelasin apa? Inna wa yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi kita selamat itu karena apa? Meteor tidak dijatuhkan ke kita, Mars tidak dijatuhkan ke kita, asteroid tidak dijatuhkan ke kita. Kalau kita dijatuh itu semua maka kita selamat kabeh iku la haula wala quwata illa billah. Jadi sudah seperti itu. Tapi ku waca sebagai pengakuan nak kabeh kersane Allah. Tapi nak mbok waca kakean yo dituduh bid'ah. Akhirnya yo masalah meneh. Angin zaman akhir. Jadi la haula wala quwata bentuk pengakuan bahwa semua itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu. Ya kayak kita selamat sekarang bukan karena kita hebat, karena meteor gak dijatuhkan, asteroid gak dijatuhkan, Mars gak dijatuhkan. Kalau dijatuhkan ya selesai. Maka wong ngendikan apa tadi? Inna woha yumsikus sama faati wal ardana wa antazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi Allah itu mengendalikan alam langit, yaitu alam yang menjadi tempatnya kenapa meteor. Kalau saya ingin kata Allah itu jatuh dan kalian nah sampai enggak jatuh karena rahmat dari saya. Tapi setelah kamu selamat, kamu tetap sadar kamu itu selamatnya mau sesat. Pada akhirnya ajal datang tetap selesai jenis wa mataan ilahi. Lain cim dik seranya lapno ngake opo illa rahmatuna ajal rahmating sunnah kemarin ngake watam tiuna. Wan oleh ngekei seneng-seneng ingsun iya gumbiye ngake tak kei seneng-seneng ladatihim ing rasane wong akeh, ngrasa enake wong akeh, ilang kido ya jalim tumeka maring batas ajale wong akeh. Wa idza qila nalkane dinucapno lagu maring wong akeh apa itaku mabena idikum kowe wedi apa sing ngarepmu min ada di dunya sing dunya wa kirim kaliyan wong akeh. Wa ma khulfahum lan barang sing sak ngurimu min ada bil akhir. Jika mereka diingatkan, takutlah sesuatu di hadapan kamu, yaitu yang kamu alami di dunia. Ya, takutlah sesuatu yang nanti akan kamu alami kemudian, yaitu misalnya alam akhirat. Jadi Allah saking baiknya itu selalu mengingatkan kita. Pikir nasib kamu di dunia, ya pikir nasib kamu di akhirat. Supaya la'allakum turhamun, supaya kowe iku layak disayang dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah wong ku aradu ketika diingatkan malah mengo berpaling, maknane menolak. Wa ma ta'tilan ora ta kaya ngawakane ayatin sange ayatun ayati rabbihim sange ayatin ngeronake ilakan kecuali ana sapa wong akeh anda sange ayat iku muridina iku mengo wa idza qila nalikane diucapno lagu mare wong akeh qala fuqara sahabat sing ngendikan sapa fuqara sahabat fikir-fikire sahabat lagu mare wong akeh anfiku mimma razaqahum mbok kowe sekali-kali sedekah minal amwali sing boro-boro donya qala alladziina kafaru lil ladziina amanu istizaan karena nyek dim lan amanu anutim. Ana ta kaya mangan kita man ing wong lawe saula mengersakno sapa Allah wa atama moko maring mangan sapa Allah ing man fi mu'taqadikum ing dalam keyakinan sira kabeh ada iki. Maksudnya zaman dhisik iku wong-wong ya sono gerakan sedekah, tapi ketika ana gerakan sedekah malah didebat wong-wong melarat itu kersane pangeran. Nek tak kei sedekah berarti aku ngrusak kersane pangeran. Enggak kurang ajar tadi. In antum maranati sira kabeh fi qaulikum dan ucap sira kabeh lan amane kita dalik ma'mutaqatikum serta keyakinan sira kabeh ada iku la fi dolal ing kecuali dalam kesesatan mungkinin kan jelas bayinen kan jelas. Walitas rifilan krana nyeplosno iki di kufrim kelan kufre wake mau ki ono tim utahi panggonan sing aku kaya kuwi ngaten.
Ini.